Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulurku di mana berado pagi hari ini seneng rasanya ya. Balen lagi kita bertemu untuk kesempatan di edisi hari Rabu 7 Agustus 2024 dalam obrolan komunitas ya. Nah, kira-kira komunitas apa yang hadir di studio saat ini ya dari Arbis BBC ya. Arbis BBC merupakan Arbis Baking Cooking Class ya. Nah, kita akan membahas tentang apa nih Cik Gaya? Akan kita bahas tentang Arbis BBC maju bersama UMKM. Nah, siapa gerangan tentunya narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini. Beliau adalah cantik, muda. Kalau kita biasa manggil guru tuh cikgu ya, Bu Guru Ini kita manggilnya cikgu Iya, ada Cikgu Epi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Cikgu Epi. Waalaikumsalam Cek Gaya, teman-teman Pro 4 ya. RRI. Sehat ya Cikgu Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ngapo dipanggil cikgu dulu? Penasaran gitu nih jadinya. Jadi kalau nak ngebahas masalah panggilan ini Iya. agak complicated kata orang tuh. Terlalu kompleks ya. Karena kalau misalkan dipanggil chef itu kayak mano itu ya. Rasa ikhlas tak ikhlas. Kalau misalkan dipanggil guru ya memang kita ngajar Iya. Nah kalau misalkan kawan-kawan nih manggilnya lebih ke Cek tuh, pikir kalau Ayu tuh Palembang Cek. Palembang Cek. Cek Gu, oh ya, Cek Guru gitu ya. Nah, Cek Guru ya. Asal jangan dipanggil Cikgu ya, Upin itu. Oh iya, jadi Cikgu ke situ Cikgu, Iya. Itu panggilan yang memang trennya di tahun 2016. 2016. Jadi artinya kenalnya tuh lebih ke Cikgu. Cikgu, Cikgu Cek Epi. Palembang, iya, Cek Epi. Gunya guru Iya. Kalau Cikgu Upin. Ipin. Iya, betul. Oke, Cikgu Epi. Yes. Di obrolan komunitas kita hari ini Arbis BBC maju bersama UMKM ya. Nah, ini Arbis BBC ini sebenarnya komunitas yang seperti apa sih sebenarnya? Oke, nah sedikit banyak bercerita flashback dulu Ya, gitu flashback. Jadi 2008 itu lahir anak kedua. Ada sebutan Arbis itu Arya dan Abi. Itu ya. Jadi berdasarkan rasa cinta terhadap buah hati. Buah hati. Jadi abis dari situ aku tuh cuman mengedukasi ngajar biasa. Belum ada tuh nak sebutan Arbis Baking Cooking Class tuh belum ada. Belum ada. Jadi 2008 itu aku pas abis lahiran itu sudah ngajar keluar kota segala macem ya. Nah ada produk-produk tawaran untuk kita kolaborasi, collab ya. Iya. Jadi belajar memasak itu lebih dalam ke produk-produk. Jadi lebih mengenal lagi. Aku pun sama belajar juga. Jadi sekolah chef. lagi. Sekolah lagi. Cikgu itu tetap chef rupanya ya. Sekolah lagi, lanjut belajar tentang pengenalan produk-produk, bahan-bahan sebelum kita mengedukasi buat teman-teman yang memang pengen belajar di bidangnya itu paham dengan bahan-bahan. Akhirnya pas 2016 mulai dekat dengan pemerintahan dinas. Ceritanya seperti di 2016 itu. Ya. Iya. Dekat. Jadi bermula di tahun 2000 berapa tadi? Aku ngajar 2008. Dari 2008. Udah lama sampai ya. sekarang habis ini. Kurang lebih berapa tahun lah, Cek? 2008 ke sekarang kalau 2018 10 tahun. Ini lebih lah ya, kurang lebih lah ya. Nah, akhirnya ya wes lah, bikinlah satu komunitas wadah yang namanya Arbis Baking Cooking Class. Seperti itu. Nah, teman-teman pun mulai dari bukan cuman Palembang sekitar, keluar kota juga. Aku tetap bawa benderanya Arbis kayak gitu. Artinya sudah hampir 16 tahun ya? Kurang lebih. Wah, udah lama sekali. Baru nongol sekarang di RRI. Baru tekeli saya.
Oke, nah ngomong ke Arbis tentunya eksistensi daripada Arbis BBC ini itu seperti apa sih sebenarnya dari mulai merintis sampai dengan saat ini? Ya, nah kalau misalkan mulai merintis itu samulah Cak UMKM mak-mak sekarang nih ya. Awal-awal itu 2004 saya nih belajar ada salah satu baking class juga itu mendalami produk-produk dari salah satu brand gitu ya. Jadi belajar situ akhirnya jualan. Sama aku juga ngerasa ke yang namanya memang jualan titip warung-warung dari gitu yang kecil-kecil ya. Dari yang kecil yang memang dulunya tuh bikin roti pakai tangan, tidak pakai mixer sekarang kerennya kan. Jadi ngerasain itu. Makanya kalau misalkan ngobrol sama kawan-kawan UMKM tuh, oh cikgu aku nih capek ini segala macam. Enggak usah, karena aku pun pernah merasa ke dulunya tahu yang posisinya ya benar yang jualan roti kue-kue harga 400 perak yang dijual ke ke toko-toko ke warung-warung itu tuh 600 yang 1000 gitu kan. Terus pernah juga jualan titip-titip ke kue-kue yang pasar pagi gitu ya. Sudah ngerasa ke segala itu Cek. Jadi memang berdasarkan kalau misalkan kita yang aku dewek kayak itu kan kalau misalkan ngajar-ngajar ke UMKM ini memang mengedukasinya tuh kepengennya aku tuh emang bener-bener dari nol bener-bener ya membangun memang jiwa tidak tahu apa-apa dan membangun jiwanya aja tuh sekalian membangun jiwanya menyemangati mereka gitu kan. Nah akhirnya pas kesini paham dan ada beberapa dinas yang memang jadi binaan kayak binaan. Kami akhirnya ngajak UMKM itu ibu-ibu untuk ayo kita bikin produk. Menciptakan produk gitu kan, produk-produk yang memang kalian memang besok-besok jadinya bisa jualan itu punya brand dewek gitu kan. Akhirnya pas kesini dengan produk juga aku beberapa produk ada MOU gitu kan. Terus kerjasama kita juga pernah ngadakan acara grand baking demo di hotel itu kan. Jadi acara walaupun yang kecil sampai yang besar sudah ngerasain kan. Sampai juga acara diundang ke Jakarta itu salah satu produk itu kan. Kolaborasi juga sampai segala yang bawah sampai ke bawah udah ngerasain gitu Cek. Jadi memang Arbis ini kepengennya itu yang aku dewe pengen menciptakan UMKM yang bukan cuma sinergi dalam arti menciptakan satu produk ya. Tapi mereka lebih ke aku kepengennya maju, mereka sukses gitu kan. Jadi pengen ngerasain keberhasilan tuh dari bawah sampai sukses sampai ke sukses. Nah ini kan meniti dari 2008 itu kan titiannya itu kan enggak gampang ya. Perjalanan ceritanya tadi kan air mata, keringat, darah ya. Jadi jangan wong ningok yang sekarangnya baik Kalau sekarang wong ningok kan lemak aja itu kan. Tapi dari awal kita mau merintis dari titik nol itu kan tidak segampang itu. Nah dari yang awalnya belajar kemudian akhirnya mengajar gitu kan. Dan akhirnya kan pasti ini banyak nih pengikutnya artinya komunitas ini gitu kan. Banyak yang akhirnya dari masuk ke kelasnya Cikgu Epi ya. Nah ini kira-kira Cikgu dari perjalanan yang Cikgu rasakan gitu kan. Ini ada enggak tantangan yang seperti apa mungkin yang dirasuke dalam perjalanan Arbis komunitas Arbis banyak Cek. Aku lagi curhat. Curhat dong Mai. Langsung curhat ya. Kalau tantangan tuh banyak ya Cek. Terkadang kalau kita tanpa apa brand kita pribadi pasti ada up and down gitu ya. Nah apalagi aku itu harus bawa satu bendera yang memang sudah aku ciptain gitu kan. Kepengennya lebih konsisten lurus terus tidak mungkin gitu kan. Betul. Jadi pasti ada ganjalan. Terkadang kalau zaman sekarang tuh trennya tuh netizen. Tajam mulut netizen tuh. Landing kalah ya. Netizen Cek. Aduh, ngadepinnya Cek. Jadi pada saat ini lebih landing ke kalah oleh kalah itu. Jadi tahun 2014 aku sempat 2000 abis
lahiran 2008 itu aku sempet menonaktifkan Ah. yang namanya media. Sosial media. Tidak tahan dengan netizen. Nggak tahan Netizen itu. apa deterjen ini? Nggak tahan, Cek. Jadi aku sempet ngobrol itu sama beberapa kawan-kawan ya. Jadi akhirnya lebih ke mulai membuka diri lagi, tapi tidak di jalur yang medsos satu ini gitu kan. Ayo ke medsos yang satu ini gitu kan. Dan alhamdulillah berjalan bagus. Walaupun aku terkadang mendapatkan beberapa bukan ganjelan tapi lebih ke kesedihan ya. Kesedihan. Karena 3 tahun lalu itu admin aku meninggal gitu kan. Oke, yang biasa mengelola ya sosial media. Nah itu terus banyak yang memang aku bikin tim kayak itu ya, yang dari aku menjadi kita gitu kan. Jadi membuat tim itu satu-satu pergi. Terus komenan suami gini, awak tuh pernah ada ceki-ceki jingok-jingok, kira-kira rombongan tim ini yang orang 12 ini gitu kan. Aku bikin tim itu yang emak-emak itu. Ngapuh? Kok setengahnya maaf tuh, setengahnya jendes kan. Oh, dia ngomong kayak Aku gitu. baru ngeh gitu ya. Berarti memang aku nih kepengen kawan-kawan tuh lebih deket itu saling sharing gitu. Betul. Akhirnya pas kesini nah admin aku terakhir ini itu memang jendes juga kan. Yang meninggal kemarin juga kayak itu sama. Jadi aku berpikir kayak ini, Cek, ya wes lah, aku memang Allah kasih aku kelebihan, aku harus kasih bagi ke teman-teman kelebihan yang aku bisa bagi gitu kan. Jadi artinya yang masuk di dalam tim Cikgu Epi Dewe itu enggak sadar Cik Epi enggak sadar bahwa ternyata yang itu artinya membantu kan. Iya, benar. Membantu banyak. Bener. Aku agak merinding ya. Iya, benar. Single parent yang ya mungkin yang entah pisah hidup ataupun pisah kematian rata-rata kayak itu yang memang ternyata yang almarhumah kemarin itu single terus tanpa bantuan siapapun gitu ibarat ya, katakan untuk perekonomian kan. Akhirnya aku ciptakan satu produk buat dia, terus dia jual segala macam. Akhirnya dia banyak pesanan-pesanan. Itu kan kebanggaan buat aku gitu kebanggaan buat aku. Terus abis kesini semua rata-rata yang memang tim aku tuh aku loyal dengan resep berbagai karya-karya aku itu yang menjadi memang lahan buat mereka usaha dan menghasilkan. Alhamdulillah. Emang kalau misalkan ngomongin yang kayak ini, Cek, terkadang wong nyingoknya sekarang nih, Cikgu. Wong lah sudah ini. Tapi Anda tidak tahu bagaimana ceritanya. Satu sisi mereka tuh enggak paham gitu, yang orang ngelihatnya ini Cikgu Evi ya. Kayak mana ya, zaman dulunya terkadang orang tuh mengorek-ngorek kepribadian diri tanpa melihat, tanpa sadar bahwasan perjalanan ini lewatinya tuh ada A, B, C, D yang banyak gitu kan. Tapi mereka hanya ngelihatnya ya A aja gitu atau B aja gitu, nggak bisa kayak itu kan. Jadi ya let it flow, Cek. Nah, jadi artinya di sini Cik Gaya bisa ngambil garis ini ya dari komunitas yang Cik Go sudah bentuk ini, yaitu kan dari Cik Gaya bentuk ini kan artinya banyak menuai manfaat. Ya, artinya menjadi Cik Gaya jadi ingat ada Mbak Uci pernah ngomong gitu kan. Kalau bisa kita menjadi manusia yang banyak manfaat untuk orang lain, Cik Gaya. Nah, mungkin ini adalah salah satunya adalah Cikgu Evi gitu kan, untuk bisa menjadi bagian daripada orang yang bermanfaat bagi banyak orang seperti itu kan. Apalagi ini kaitannya dengan perbaikan ekonomi. Nah, Cikgu, kalau kita ngomong ke masalah komunitas yang Cikgu sudah rintis dari awal, ini berapa banyak sudah yang jadi bagian daripada ini Cikgu Dewe? Wah, dari komunitas ini banget, Cek. Enggak ketulungan lagi ya sakingnya ya. Karena setiap keluar daerah pun mereka akhirnya ngebentuk satu komunitas dengan nama mereka sendiri ya kan. Aku belajar ngajar terjauh itu kayaknya Malaysia.
Sampai ke Malaysia. Iya, Arbi udah sampai ada keluar negeri sharing ya sharing ilmu lah gitu Iya, kan. ha. Akhirnya mereka minta ajarin beberapa produk kuliner Palembang gitu kan. Terus aku juga belajar ke situ bagaimana kuliner-kuliner yang di luar ini akhirnya hampir mirip. Oh, dengan kita Hampir ya. mirip dengan kita. Ataukah Lebih mereka ke budaya. mengadopsi punya Saya kita? kurang tahu itu. Nanti saya disenggol netizen. Deterjen jangan senggol-senggol ya. Agak ngeri-ngeri sedap itu, Sudah, Cek. betul. Apalagi ini terkait adanya persaingan pasti. Iya, itulah ya. Jadi kalau misalkan belajar, Cek, aku nih pejalan wongnya. Oke. Kemana be seneng, aku pasti belajar. Belajar. Ya, Dak, ya. Kemarin terakhir aku sangat menyayangkan aku berangkat ke Medan itu kurang bener aku belajar kuliner-kuliner Medan. Medan. Gitu kan. Jadi artinya Cik Guni sudah belajar banyak kuliner ya Alhamdulillah. untuk Nusantara dan juga Iya. luar. Iya. Dan saya sangat mencintai Produk-produk akhir-akhir ini Indonesia. Ayo cintai produk-produk Indonesia kan. Bukan hanya elektroniknya, tapi Benar, makanan ya. makannya. Benar, produk-produk Indonesia itu harus dicintai. Iya, jadi sekarang ini akhir-akhir ini Iya. semenjak aku terakhir tuh pulang dari balik dari Medan kemarin, alhamdulillah dapat undangan itu Iya. kan. Undangan yang agak bukan ngelantur, agak jauh dari gawean gitu kan. Agak iki lah iya. gitu ya. Dan akhirnya sempat belajar browsing Google Browsing, juga apa yang memang menjadi setiap daerah itu tuh yang membedakan pasti ada gitu. Nah, dan pasti Medan itu kemarin kan ketemu Andaliman itu Andaliman. kan. Jadi apa nih yang bisa? Nah, aku tuh uangnya pemikirnya di situ, Cek. Ketemu barang kayak gitu ya. Iya. Ini Apa yang bisa diinovasikan ya? iya. Ya? Yang jelas ini bukan jadi sambal beh gitu kan. Tapi sambal plus ya. Harus Misalnya. bisa jadi apos segala macam. Nah, dengan memang bukan kepaksaan, kelebihan aku nih super sibuk ngurusi gawean produk gitu Iya. kan, bukan gawean wong. Produk ya. Awas netizen produk ya. Jadi kepengen aku tuh emang selalu menciptakan, Cek. Iya. Menciptakan. Ada beberapa brand yang memang sudah aku keluarin itu. Iya. Aku punya bakso Igaku namanya. Oh, oke, bakso Igaku. Kemarin alhamdulillah sebelum Jadi pandemi selalu itu menciptakan yang apa brand-brand tertentu iya. begitu ya. Jadi sebelum pandemi Iya. itu aku jualan. Jualan. Ceritanya di salah satu mall terkenal lah di Palembang. Iya. Nah, ada tutup pandemi. Baru muka sekali liwat. Tutup jadi Cek. setahun. Aduh, karena memang satu tempat itu space-nya tuh kontraknya dengan gedung mall itu sudah habis, gitu berakhir. kan. Oke. Nah, itu sudah banyak peminat. Akhirnya berpikir kayak mana ini tetap berjalan. Nah, aku franchise kan dengan cara aku, gitu kan, oke. cara aku. Bukan kapitalis gitu Kan, Yo, franchise ya. jadi franchise-nya tuh dengan cara aku yang memang untuk UMKM bina, jangan sampai si resep ini mati gitu ya. Ketelan lah gitu ya. Akhirnya Diajarkan lah kan. Palembang ada, Padang ada, Jambi franchise-nya. ada, Pagaralam ada. Jadi di setiap daerah itu mereka belajar privat dan franchise-nya dengan aku. Mereka bebas silahkan pakai namo masing-masing, yang jelas si ilmu yang aku sharing itu tetap resepnya kalian. dari kita Ya, itu kan, tetapi mereka dengan nama mereka sendiri itu kan. Tidak harus pakai bakso Igaku gitu kan. Oh. Lanjut ada juga aku memang pas trennya sebelum pandemi itu dengan akhiran Q. Wah, Q. Iya, Q. Jadi, Itu kan kekinian banget. iya, Q. Bakso Iga Q gitu kan. Terus kekinian banget. geprek madu Q. Akhirnya dikomplain itu salah satu teman, kenapa mesti Q gitu kan. Nah, kayaknya meleset gitu enak. Iya, tapi memang itu yang biasanya diingat. Iya, jadi Karena memang trennya. yang apa yang aneh-aneh yang agak ini itu yang nyeleneh itu Iya, yang diingat iya, orang itu gitu trennya kan. gitu Trennya, kan. heeh. Nah, Tapi akhirnya- pinter loh Cikgu. Milih ininya maksudnya milih kira-kira yang diingat wong apa ya Tempatnya kan. tuh ya.
jadi salah satu ya. poin. Nah akhirnya kesini banyak produk yang aku ambil dan aku share gitu kan. Dalam arti aku udah boleh egois gitu kan. Kalau jadi ladang amal juga ya. Ya, aku berpikir mungkin karena sudah umur nih kesini tuh Cek. Jadi berpikir jangan Cek itu, awak masih muda. Oh iya, jadi masih cute. Kan kalau bahasa Inggris cute, kalau kita nulis ini Anda cute. itu tidak melihat KTP. Hanya melihat wajah. Bisa-bisa ini plastik kalau Cek. Plastik manonya di HP. Kresek yang di rumah dikumpul. Bukan serius Cek, kayak masih cute tulisannya. Masih cute. Alhamdulillah barakallah. Karena memang bawaan nih segar, happy harus terus, happy, benar. Jadi nggak usah nak ditunjukin kan kalau ada masalah. Iya. Jangan sedunia dunia tahu dah. Nggak tahu, listrik belum bayar, ledeng enggak. Cukup kita dan Tuhan yang tahu dah. Aduh, Cek. Nah itulah salah satu kenapa Cek nih lebih kepengen apa yo itu yang paha lo tadi ladangnya kita udah tahu ya Cek ya. Jadi kalau misalkan aku punya pasti aku share. Aku punya dapat lagi aku share. Nah akhirnya aku bikin buku yang kedua. Masya Allah. Ya, ini bukunya. Cek sudah berapa banyak buku sih sebenarnya yang dibuat? Kalau buku resep aku dewe itu jujur aku share dari file-file yang aku ketik gitu ya. Kurang lebih hampir 2000-an. 2000 buku, Masya Allah. 2000 lembar 2000 lembar resep. Oh, oke, 2000 lembar kalau resep. buku aku punya ini yang kedua. Yang pertama itu campuran lebih ke jajanan pasar gitu. Oh, oke. Yang memang aku disupport salah satu produk yang di Palembang. Itu mereka yang bikinkan aku buku. Cuman agak susahnya aku nih kan minim ilmu yang memang kepengen ciptain buku terus patennya kemana ini segala macam itu kan itu ada urusannya lah ya Cek ya. Iya. Tapi aku udah peningin yang kayak itu. Yang penting aku bikin buku aku bermanfaat udah selesai gitu. Itu diniatkan seperti itu di dalam hati kan. Jadi buku ini kemarin kebetulan dibawa kemana-mana. Jadi, dan alhamdulillah ini laris manis. ini sudah nyetak yang untuk ke 200 eksemplar lagi. Oh 200 eksemplar, Masya Allah, maju terus ya. Amin. Yang penting berkah ilmunya Cek. Berkah. Dan ini pernah dipesenin sama kawan-kawan kayak ini. Kebetulan aku nih lahirnya Palembang Cek. Oke. Kalau mama aku nih Palembang, tapi papa aku tuh Jambi. Oh asli Jambi papanya, oke ya. Sungai Penuh Jambi. Nah jadi dari awal aku kemarin karena mama aku almarhumah itu catering Palembang memang di zamannya. Jadi artinya turunan ya. Untuk masa-masa. Memang terkadang kalau misalkan kita mikirin wong tua nih kepengennya anak betino nih kalau zaman dulu tuh harus pintar masak. Pintar masak. Aku inget kok kalau nak disayang laki katanya harus pintar masak. Bener. Kok umur 5 tahun dulu ya pas lagi TK aku disuruh masak emang sebenar-benarnya masak ya mamaku kan. Kadang kalau berpikir kayak itu kok aku disuruhnya bisa ngupas kelapa ya yang dari sabut Cek. Aku tuh harus bisa itu. Oh, oke. Diajari mama dari itu. Jadi yang si goreng apapun gorengan yang pakai minyak itu pas di TK aku sudah harus bisa masak. Itu mamaku tuh kayak itu. Jadi kadang-kala kalau misalkan pikir padahal maaf ngomong kita namanya masih anak-anak harus belajar main nih kalau sekarang itu, seperti itu kan. Belum tentu kan. Belum tentu zaman sekarang. Jadi alhamdulillah aku anak nih cowok kalau dua. Tapi adakah yang ini yang menggeluti yang juga kedua. senang? Oh yang kedua dia senang. Yang kedua masuk SMK 6 itu ngambil tata boga. Ya. Nah yang pertama alhamdulillah sudah kerja megang produk dia barista. Oh dia barista. Megang produk dari Jakarta akhirnya jadi karyawan di salah satu ini perusahaan gitu kan. Oke. Cute Cek. Tapi saya tidak menyangka.
Rasa tak percaya. Rasa tak percaya. Cute ya, ya kan? Cute masih. Ya udah tahu anaknya masih dosa kelas 2 SMK yang kecil terakhir. Nah itu emang jujur dia sudah Mungkin punya, kayak rasa kita sama seumuran. iya ya, alhamdulillah bestie. Bestie. Anak yang kecil nih Cek sudah punya produk dewe. Sudah punya produk dewe juga. Dan produk yang dihasilkannya tuh udah masuk ke beberapa kafe Palembang. Ini yang membuat Cikgu Cikgu Evi tuh bisa berpikir bahwa kalau pacarnya setiap orang tuh punya produk. Benar. Nah itu kan artinya uang tuh punya brandnya dewe akhirnya dengan produknya dia. Itu kenapa Cikgu berpikirnya seperti itu kan? Kadang uang tuh bisa jualan apa itu kan, macamnya kebanyakan model kalau misalnya kan ini kalau Cik itu kan kadang malahan usaha tuh malahan ikut-ikutan Cik itu. Ya benar. Kerennya kayak itu. Nah tahu pas lagi pandemi itulah Cek. Pandemi itu sebenarnya karena memang pandemi. Iya. Jadi bikin kita nih berpikir lebih banyak berpikir di rumah, ya. Untuk jadi, muter cak mano perekonomian kan, iya. betul. Jadi kawan-kawan tuh kadang galak sharing-sharing, si itu kok sama nih yang jualannya dengan aku, sampai ada ribut-ribut mungkin di lapak ya. Akhirnya aku bilang kayak ini, enggak apa-apa, enggak masalah, aku bilang kan. Mungkin kalau yang ini bolunya warnanya coklat, yang ini trennya bolunya warnanya putih, misalkan keju atau vanila kayak gitu. Terus di sebelah lagi, minuman aku nih Cek, teh, di situ teh, enggak apa-apa, aku bilang kan. Yang di sini mungkin lebih ke teh original. Yang di sini tehnya varian. Akhirnya di situ teman-teman tuh beberapa yang memang oh aku kepengen lah Cek belajar misalkan kan, kemarin-kemarin bikin pempek, aku bikin kayak ini. Jujur dari awal-awal kemarin aku ada beberapa kawan-kawan itu entah itu singgungan atau plesetan gitu kan. Cikgu nih setiap kali jalan keluar yang dibawa ngajari kue, roti. Gitu, snack jajanan pasar. Nah itu salah satu bapak saya Kepala Dinas Pariwisata Pak Ufa berkata seperti itu. Jadi malu agak mikir, oh ya sudah Pak, aku perbaiki 2 tahun ini pas selesai pandemi. Akhirnya aku memang benar-benar jalan itu belajar bener pempek yang dari awalnya resep dari almarhumah gitu kan. Akhirnya bagus aku ke Pangkal Pinang itu sampai emang bener juga belajar gitu gimana pempek mereka asalnya ini. Oh jadi artinya mau sambil mempelajari pembeda antara pempek Palembang, pempek Bangka gitu ya. Karena terkadang gini kita bilang maaf ya. Pempek ini resep wong Cino. Yang paling lemak dia ngomongin kayak itu kan emang ini banyak ada tuh kan. Nah akhirnya aku pun belajar dengan orang mereka gitu kan. Apa sih yang membedakan pempek resep kamu dengan resep kami. Nah, akhirnya oh ini aneh. Ternyata memang dari awal itu yang bikin enak itu pempek tuh ya bahannya bagus, kualitas bahan gitu. Misalkan kita harus dapat daging ikannya yang fresh. Yang seger gitu kan. Terus juga memang bahan-bahan tambahannya semuanya pilihan gitu kan. Terkadang juga dari misalkan dari satu bahan yang namanya telur itu memang harus dapatnya yang bagus, tidak dingin apa gimana itu kan pilihan. Oh jadi itu mempengaruhi segalanya ya? Pengaruhi. Nah, akhirnya aku perbaiki resep aku bagusin lagi. Sedangkan untuk yang belajar teman-teman itu dari yang memang mereka awalnya aku tanya dulu mereka mau belajarnya bikin pempek yang memang yang buat apa gitu kan, buat usaha yang bagaimana. Kalau misalkan mereka, "Ay Cek, aku nak jualan yang pempek 1000-an bae." Boleh, enggak masalah. Kita ajarin juga mulai dari pempek dos. Pempek dos tuh udah terkenal kan? Bukan cuma pempek ikan, itu lagi jadi tren pempek dos kan. Akhirnya belajar dan mereka udah bisa semua, udah di luar kepala resepnya. Pas kesini ayo kita belajar pempek yang premium gitu. Pempek yang agak naik kelas. Nah, akhirnya mereka bikin dan setelah bagus
ayo kita giring ke dinas untuk bikin izin-izin usaha. Oke, oh Dan termasuk izin akhirnya, usaha juga ya? ya akhirnya kita giring juga belajar ke narasumber yang memang pinter untuk packaging, terus manajemennya untuk usaha segala macam. Semua kita giring. Oh jadi artinya kalau seandainya yang bergabung dalam komunitasnya Cik Guni, itu kan artinya seluruhnya itu diberikan pengajaran gitu ya. Benar. Termasuk bagaimana pengelolaan daripada usaha yang akan dibuat gitu kan. Sampai sekarang aku pun sibuk ngurusi lapak mereka. Teka-teka lapaknya ya. Agak pening itu. Karena dikit-dikit mak-mak tau lah deh kan lapaknya cegu kalau bisa yang rame, yang murah, segunya kan, yang strategis dekat rumah. Nah itu agak pening. Mengejakannya ya. Agak pening. Sampai kesini pun aku masih sibuk diurus urusan bazar. Jadi kalau bazar ini alhamdulillah kalau misalkan dengan teman-teman misalkan yang punya lahan, toko atau gimana yang mau kerjasama, terkadang Arbis aku kalau bisa aku bantu gitu. Harus bantu. Mall juga gitu. Terakhir kemarin kita bikin acara Hari Anak Nasional, Cek, sayang banget RRI tidak diundang. Iya, Mbak Uci ada bagi share di grup ada grup seniman Palembang ya. Ada ini kegiatannya. Sukses. Jadi di situ meskipun agak keteter. Bahasanya keteter ya. Saking kan banyak gawinya ya. Saking kan sama Mbak Uci itu ya ampun Cie. Karena kecintaan aku tuh dengan anak-anak. Iya. Itu di 2018 kita sudah bikin Arbis Baking Cooking Class yang kids. Untuk anak-anak kecil. Oke. Jadi mereka juga sudah diajarin untuk tahu masak tuh cak mano. Dan akhirnya aku tuh itu berawal dari anak aku yang bungsu, Cek. Jadi anak aku yang bungsu tuh dia agak cepet nangkep ya. Kalau misalkan disuruh emaknya, dalam arti pasti ada tekanan. harus kau harus bisa ya kan. Nah, aku cuma ngajari sebentar. Itu pas lagi bulan puasa aku ngajarin. Akhirnya besoknya aku ajak lagi dia bikin kue basah, Cek. Jadi ada bakat dia ya. Ya, ini agak salut, itu masih kelas 2 SMP dia. Dek, ini mama tinggalin adonan, ini namanya lapis kojo, yang ini namanya maksuba. Karena Abi seneng jadi kita bikin. Gue bilang gitu kan namanya Abi. Saya bikin. Aku taruh sampai di bawah dia biarlah pakai ambal gitu ya. Nah, nih pakai oven listrik. Nah, ini Cek, ini Dek caranya gini kayak ini. Mama pergi ke pasar. Aku bilang kan, Mama pergi ke pasar sebentar. Mama nih. Iya. Nah, ini kalau misalkan selesai Dek, apinya pucuk Dek, pucuk. Dia ajarin Cek itu. Ini bener loh Cek gayanya. Jadi aku tinggalin sengaja aku balik sore. Dan ternyata dia walaupun agak ngomel-ngomel terus sudahnya ini nama sudah dia berutuh mama sengaja nih. Dan aku langsung keluarin di loyang, hasilnya bagus. Nah alhamdulillah dari situ aku bikinlah dia produk yang memang dia masuk ke kafe-kafe. Dia punya produk cireng. Cireng. Bukan pula tren-trennya, tapi yang cireng dengan resep aku itu alhamdulillah emang bisa membuat taste rasa masing-masing yang penikmat itu beda. Gitu. Kok cirengnya beda Cek, gue akhirnya beli lagi. Nah di situ yang kita produksi. Nah kalau misalkan itu mereka kan di belakang nih jatuhnya, kita tidak pakai label. Karena mereka kepengen bikin label sendiri itu udah masalah. Gitu ya. Yang penting aku wong tuh kan kadang beragala cikgu benar. Karena dia resep-resep aku benar. Kan, tapi aku pengen lebih ke bagi rezeki uang. Bagi rezeki. Jadi bukan untuk ibarat kata bukan untuk kayu kita dewe gitu kan. Jadi anak aku ajarin yang kayak itu. Yang penting produksi terus. Hasil bagus. Dia masuk sekolah bayar dewe itu, Cek. Masya Allah. Artinya sangat menjanjikan kan. Jangan kan kadang ini maaf Cek gue terkait dengan dengan masa depan, dengan cita-cita lebih pilihnya untuk jadi harus nak pegawai nian, harus ini nian pegawai perusahaan nian ya jadi. Padahal itu kan sebenarnya yang kejuruan-kejuruan seperti ini juga menjanjikan, menghasilkan, itu kan asal kita tekuni, itu kan dengan baik, itu kan. Aku kalau dari yang anak nih belajar, akhirnya aku pikir
Aku buka lah ya Baking Kids, gitu ya. Aku buka Arbis Kids. Gara-gara kemarin ya, hari anak kemarin Akhirnya ya. aku buka Arbis Kids, aku cari ke satu resep yang memang mereka oke nih, gampang, simple. Gampang dan disukai anak-anak. Cookies bikin. Masuk ini sambil pakai main-main. edukasinya tuh main-main gitu kan. Ada 20 anak. Akhirnya jadi, aku pikir di sini, oh ini anak-anak harus dibikin happy. Happy, Ya, betul. yang karena cara mengajarkan juga beda, betul. harus dibikin happy. Ya sudah. Akhirnya bikin lagi kelas. Yuk kita belajar bikin donat. Donat kan simple. Sebenarnya donat itu simple menurut aku, tapi yang susah menurut orang lain karena kepengennya lebih ke pengen tesnya lembut, pengen tesnya ini segala macam. Enggak ya. Kalau misalkan buat anak-anak jangan yang seperti itu kan. Yang penting dia belajar dulu kan, betul. Jadi akhirnya aku bikin adonan yang memang mereka kepengen bikin donat itu, terus langsung bentuk, langsung goreng dan ngembang. Yang penting itu tuh raginya bagus. Gitu kan. Raginya jangan sampai ragu ya. Iya, kalau ragu sudah dah jadi donat, godo-godo kan. Kalau raginya jadi ragu, laju nak nyacel cukol. Aduh, akhirnya anak-anak tuh kesini. Ayo cikgu bikin lagi kelas aja cikgu. Nah, itulah kecintaan aku. Akhirnya aku kemarin tuh, ya Uci, kita bikin acara Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Karena kecintaan aku sama anak-anak. Ya wes lah, lomba apa yang mereka kepengen. Tapi pas ku tanya, kok udah kate lomba makanan yo? Lombanya mewarnai fashion show. Mungkin kaget kali cek gue katanya. Peminat mereka ini lebih ke kalau emak-emaknya tuh berpikir ke fashion show. Iya, ke itu seperti itu mewarnai. Kalau misalkan masak-masak tuh kaget lah, misalkan kayak itu ya. Padahal harus diajarkan sejak dini kan. Nah, kalau misalkan nak bikin acara lomba memang tersendiri, wait lah nanti aku pengen bikin acara yang bisa. Nah ini kan dengan niatan mulia, niatan suci dari Cikgu sendiri untuk bisa menjadi inspirasi, untuk bisa menjadi manfaat bagi banyak uang, itu kan. Kita kaitkan dengan tentunya topik ataupun tema kita adalah artis BBC itu maju bersama UMKM kan. Kita tahu pandemi COVID-19 di tahun 2019 kemarin sampai kurang lebih 2022 kan, itu kan dampaknya luar biasa Cikgu. Sehingga perekonomian katuwung tuh merangkak nian itu kan. Nah, Cikgu Dewe di sini berperan dari Arbis Dewe itu berperan untuk bisa mana caranya untuk bisa menjadi bagian daripada UMKM ini untuk bangkit gitu kan. Dan kita tahu juga pemerintah dalam hal ini kan kami juga RRI menjadi bagian juga di sini untuk tentunya menjadi sarana bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ini untuk bisa bangkit dari keterpurukan selama Covid seperti itu kan. Nah, ini pandangan Cikgu sendiri terhadap tentunya program daripada pemerintah terhadap apa ya, agar perbaikan ekonomi dari UMKM ini seperti apa? Jadi kalau misalkan kita ngomongin peran pemerintah agak ngeri-ngeri sedep kalau ngomongin ini. Karena kalau sisi Cikgu nih ngambil ada plus minusnya mereka ini. Kalau plusnya kadang kalau misalkan memang pembinaan itu kami dirangkul bagus, baik. Dari membantu buat perizinan terkadang dipermudah gitu ya, bukan terkadang memang dipermudah seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sisi kekurangannya itu memang jadinya kalau misalkan ada acara atau apapun dalam bentuk apapun kurang informasi, jadi membuat gitu. Membuat terkadang UMKM berpikir seperti ini. Kok kita jadi habis sudah acara dilupakan, itu ya. Terkadang kekurangannya seperti itu. Ada plus minusnya ya. Ya, plus minus. Nah, itu sendiri bukan permasalahan dari pemerintahan menurut aku. Mungkin dari personal balik ya. Balik lagi ke kita. Berarti kita dididik juga, jangan sampai terlarut dengan kealeman kata orang Palembang. Betul, jangan aleman ego. Barangkali pemerintah dalam hal ini, tapi kita juga harus berdiri sendiri, gitu kan. Dalam arti jangan juga, jadi bayi ya Cak ya. Iya. Berarti dia sudah pemerintah nih sudah ngasih fasilitas, sudah ini kan. Nah, majulah kamu Dewe, cak manu caronyo. Benar. Nah, kalau misalkan memang harus dikit-dikit di pemerintahan, dikit-dikit pemerintahan. Mungkin kita juga kaget bingung ke depannya. Kok
kaki aku ini Kayaknya rasanya bisa iya, nggak bisa jalan dewek seakan-akan kan. rasanya pecahnya ada apa Apa? ya. Nah, Heeh. makanya di situ terkadang kawan-kawan ini aku selalu merangkul, ngomongin ke mereka, ayo dong semangat gitu kan, ayolah semangat. Aku bilang kalau misalkan aku nih memang cuman bisa ngomong semangat, Iya. bilang kan. Tapi kalau misalkan kalian itu tetap mempunyai jiwa yang besar, Iya. terus kita juga bisa sharing-sharing, ayo apa kendalanya, Insya Allah ada beh jalan Solusinya, keluar ya, betul. solusinya kayak Benar. gitu kan. Terus setiap gawean itu juga tidak mungkin langsung dapat poin A terus Iya. atau bagus Langsung nak terus. simsalabim langsung nak ini Iya. kan gitu. Nah, kan terkadang kalau misalkan pas kita ngomong lagi ngobrol-ngobrol, oh iya sudah, besoknya tuh ada yang komplain, wah besoknya lagi senang, oh cikgu aku diomongin enak ini segala Iya, macam. iya. Pas besok lagi ada yang komplain, sudahnya besoknya tak jualan lagi. Nah, itu yang agak susah itu. Itu baper ya. Bawa perasaan ya. Artinya tidak bisa menerima kritik. Benar. Itu susah tuh. Jadi harus mengajari lagi balik ke mereka, kritikan itu seperti apa, sharing itu seperti apa gitu kan. Kadang kita harus sedikit main hati. Nah itu kan merupakan tantangan yang Arbis hadapi dewek ya. Cak macam Cikgu dewek hadapi dengan dengan para anggota ini tadi yang macam-macam singgonyo ya dah Yang ini juga yang ini curhat ini nak ditampung kalau kan Ya, benar nah itu. sama nak dicari ke solusinya cak mano kan. Itu ya benar kan? itu. Itu tantangannya seperti itu kan Cikgu ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan Cace kayak tadi ngomongin yang di sini curhat, yang di situ curhat, Cak Mano dengan aku curhat dengan siapa? Hanya kepada Allah lah aku bermohon jadi. Terkadang itu jadi pemikiran juga, Cek. Iya. Aku bingung, ya Allah, kok pada susah yo jalannya kayak mana aku dulu gitu ya. Iya. Yang memang pada posisi mereka kalau misalkan pas belajar, aku dulu Cek, anak aku pertama itu aku sampai belajar ke Bogor, Sampai ke Bogor. Jakarta, ninggalin anak istilahnya tuh ya, laki. Tapi kalau misalkan memang niat kita yang aku nih kepengen serius ya? lah, serius yang namanya urusan yang si resep ini ya, aku kepengen aku pinter di bidangnya kayak gitu. Kenapa mak sekarang nih kok tidak serius itu lah, aku pikir kayak itu kalau sekeliling aku ya, ada beberapa. Kok kamu tidak bisa? Yalah banyak cikgu, aku nak nganter jemput anak aku sekolah ini itu segala macam bla bla gitu kan, banyak nih yang si alasannya itu. Terkadang alasan emang benar atau dibuat-buat, aku tidak tahu ya kan. Tapi aku pikir harusnya total ya. Harusnya aku total. Berpikir kayak ini Cek. Oh ya sudah, aku tidak bisa memaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Orang harus sama dengan aku yang dulu ya betul. Yang memang berjuang di jalannya kayak itu. Yang sampai juga jangan setengah-tengah hati iya, gitu kan. Yang sampai sekarang pun terkadang ada bisnis yang memang agak madet-madet gitu kan. Tapi tetap dijalanin kehidupan kayak inilah bukan dengan kita, segala prosesnya ya. Tapi bukan kita berarti menyerah, tidak sama sekali. Tapi kita ini proses ya tuh. Pasti di belakang sini ada hasil yang memuaskan. Oke, dak tekaso Cikgu. Kita langsung Anak sejam. Mentang lah nak berangkat. Langsung aduh Cek, kena todong aku nih. Gawe Pak Uci ya. Ini tolong ya yang nama Uci. Dia menodong Anda ya. Itu menodong jam 10 malam itu tapi biarpun ditodong dengan apa yang kita perbincangkan ini apa ya, memberikan semangat support yang luar biasa untuk ini. Aku kalau ngomongin UMKM tuh Cek semangat sebenarnya lebih balik ke lagi aku juga UMKM, aku juga IKM. Tapi bukan maksud Cek aja nih yang Cikgu sampai ke itu menjadi inspirasi.
Ya, jadi inspirasi untuk yang lain-lain bahwa kita memang namun ini harusnya seperti ini. Jadi jangan mulai patah semangat satu segala macam seperti itu kan. Nah, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan harapan daripada Cikgu sendiri terhadap tentunya komunitas ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pesan dan juga harapan bagi mungkin pelaku usaha kecil dan menengah ini ke depannya untuk bisa mencapai tujuannya menjadi lebih maju? Oke. Kalau untuk Arbis Baking Cooking Class ini masih banyak PR. Masih banyak PR. Masih banyak sekali Siapa? PR. Cigunya lah, gurunya PR. Yang juga PR nih. Masih banyak sekali PR. Soalnya aku ini pemikir Cek Wongnya. Tahun ini kita insya Allah itu akan ada Grand Baking Demo tiap tahunan dan acara anniversary. Ini RRI wajib ya, sudah kenal sama saya. Wajib hadir. Kayaknya pokoknya saling ini ya, saling kontak ya. Saling support ya. Jadi kalau misalkan tahun ini itu biasanya tiap tahun sebelum netizen saya yang menggila-gila itu dan menghack Instagram saya. Sampai di-hack tidak seberapa itu. Jadi kita bikin lagi Instagram akun baru. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngelihat di Instagram lama itu tiap tahun kita adain Grand Baking Demo, Grand Baking Demo anniversary. Dan tahun ini insya Allah itu kalau enggak salah ke 16 tahun ya Cek ya. Ke 16 tahun ya. 16 tahun ya, 16 tahun alhamdulillah. Insya Allah akhir tahun kita bikinnya. Rencana kemarin kan mau Oktober tapi enggak terkejar ya. Yang si umaknya ini tadi masih banyak gawi ya. Nah, jadi insya Allah akhir tahun. Nah itu dulu cita-cita yang buat tahun ini. Cita-cita kelanjutan ke depannya tetap bisa merangkul seluruh teman-teman UMKM. Baik itu ibu rumah tangga, ibu-ibu yang memang aktivitasnya tidak di dapur, yang tapi kepengen belajar tetap saya tetap harus mengedukasi itu di bidangnya itu Cek ya. Jadi enggak mesti mereka harus pintar langsung belajar hasil jadi sebuah menu di meja makan yang sama dengan resto gitu ya. Tapi memang bisa menciptakan menghadirkan menu-menu untuk rumah, untuk keluarga. Ya. Itu cita-cita yang simpel aja lah cita-citanya ya. Yang penting menyemangati semua UMKM. Kalau misalkan buat UMKM sendiri ya harus semangat lah. Itu sajalah. Jangan patah semangat itu sajalah. Yang penting kalau misalkan kanan kiri kita semua jualannya sama dengan kita, itu tidak mempermasalahkan. Berjalan sana ya. Karena rezeki tidak akan tertukar ya. Benar. Kayak judul lagu itu Cek. Boleh nggak diputerin pagi ini? Rezeki tidak tertukar ya. Oke Cikgu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bersama. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Tentunya bersama komunitas dari Arbis Cooking ini ya. Semoga baik semakin komunitas ini semakin berkembang, semakin ini dengan apalagi ke 16 tahun nih untuk tahun ini ya. Nah, semoga semakin maju dan juga terima kasih untuk semangat yang diberikan dan juga obrolannya di kesempatan. Cek semangat dak? Semangat. Laju jadi pengusaha juga Cek. Semangat ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi nih ya. Amin, insyaallah. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Cikgu, makin sukses ke depannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari ya. Kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Lumayan itu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.